Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fajar Pradana. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai topik sistem modeling. Pemodelan sistem ini merupakan aktivitas untuk merepresentasikan abstraksi dari sistem yang akan dikembangkan. Abstraksi atau pemodelan yang akan kita kembangkan nanti itu adalah menggambarkan berbagai macam perspektif atau sudut pandang dari sistem yang akan dipropose. Jadi pada video ini nanti akan saya bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu adalah kita akan melihat dulu konsep pemodelan sistem itu seperti apa. Kemudian di bagian akhir saya akan menjelaskan 4 perspektif yang biasanya ada ketika kita melakukan pemodelan sistem, yaitu terdiri dari konteks, interaksi, struktural, dan perilaku. Ketika kita melakukan proses pemodelan itu sendiri digambarkan dengan notasi grafis yang sesuai dengan suatu bahasa pemodelan. Ada berbagai macam bahasa pemodelan yang dapat digunakan, namun jika kita biasa menggunakan berorientasi objek, pemodelan berorientasi objek, ada suatu standar yang dikenal dengan nama Unified Modeling Language atau UML, atau bahasa Indonesianya adalah bahasa pemodelan Unified. Di dalam bahasa pemodelan Unified ini terdiri dari berbagai macam diagram yang digunakan untuk merepresentasikan perspektif atau berbagai macam sudut pandang dari sistem yang akan kita kembangkan. Pemodelan sistem ini diharapkan dapat membantu analis untuk memahami functionality dari sistem serta dapat membantu komunikasi dengan customer. Jadi pemodelan memang sangat berguna di fase analisis dan juga desain. Ada kalanya memang ketika kita menggali kebutuhan dengan customer ini kesulitan untuk mendefinisikan atau menyampaikan kebutuhannya kepada analis, sehingga dibutuhkan suatu ketetapan ataupun notasi-notasi yang nanti pada akhirnya akan memperkuat pemahaman dari customer sehingga komunikasi itu akan semakin baik ketika kita melakukan proses penggalian kebutuhan. Model itu dikembangkan untuk memodelkan sistem yang sudah ada maupun bisa juga digunakan untuk memodelkan sistem yang akan diusulkan. Jika model itu dikembangkan untuk sistem yang sudah ada atau existing system, model ini biasanya digunakan untuk membantu melakukan klarifikasi untuk melihat dari sistem yang sudah ada tersebut memiliki kekuatan-kekuatan seperti apa dan juga kelemahan-kelemahan yang akan ditutupi dengan adanya sistem yang diusulkan, sehingga ini sebagai semacam klarifikasi ketika kita melakukan pemodelan dengan berkomunikasi dengan customer, sehingga ini dapat membantu pada nantinya akan dalam mendefinisikan requirement untuk sistem yang akan kita usulkan. Namun jika model ini digunakan untuk tujuan memodelkan sistem yang akan diusulkan, developer ataupun analis itu dapat menggunakan ini untuk diskusi desain dari proposal sistem dan juga untuk membantu proses implementasi. Implementasi di sini yang dimaksud adalah proses transformasi nanti dari bahasa desain itu menjadi bahasa pemrograman. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa model ini dikembangkan untuk menggambarkan perspektif atau sudut pandang dari sistem yang akan kita bangun nanti. Ibarat ketika kita ingin memodelkan sebuah rumah, kita memerlukan berbagai macam sudut pandang. Rumah yang dilihat dari tampak luar, tampak atas, kemudian tampak samping, kemudian tampak lebih detail di dalamnya, beserta mungkin lebih detail lagi adalah struktur dari bangunan tersebut. Ini analogi ini juga kita gunakan di dalam memodelkan sebuah sistem. Ada 4 perspektif yang biasanya itu diperlukan ketika kita memodelkan sistem. Yang pertama adalah konteks atau external perspektif, kemudian ada interaction perspektif, kemudian ada struktural perspektif, dan yang terakhir adalah behavior perspektif. Jadi secara garis besar konteks atau external perspektif ini itu menggambarkan konteks ataupun lingkungan sekitar dari sistem yang akan kita bangun. Kemudian kalau interaction, sesuai dengan namanya, ini memodelkan interaksi antara sistem dengan lingkungan luarnya atau di antara komponen-komponen di dalam sistem tersebut. Kemudian kalau kita melihat struktur perspektif, ini memodelkan organisasi dari sistem, ya, organisasi dari sistem tersebut atau struktur dari data yang itu akan diolah dari sistem tersebut.
Dan yang terakhir, behavior ini merepresentasikan perilaku sebenarnya ya. Bagaimana perilaku dinamis dari sistem dan ketika dia merespon terhadap sebuah event yang diberikan oleh sistem tersebut. Nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu terkait dengan konteks model. Ya, jadi perspektif yang pertama itu konteks model itu mengilustrasikan operational konteks ya dari sistem yang itu akan ditunjukkan di luar dari sistem boundary. Jadi kita ingin menunjukkan nih sistem yang akan kita bangun itu memiliki lingkungan luar apa saja. Kemudian di konteks model itu juga bisa digunakan untuk menggambarkan secara sosial ataupun secara organizational concern yang itu akan berdampak dari keputusan bagaimana posisi dari sistem boundaries. Jadi sistem boundaries ini adalah semacam batasan ya yang itu nanti pada akhirnya akan menentukan scope dari sistem tersebut. Kemudian secara arsitektural ya biasanya ini adalah arsitektural model ini digunakan untuk menggambarkan secara konteks itu menggambarkan sistem tersebut beserta dengan hubungannya dengan sistem yang lain. Jadi kalau kita lihat contoh di sini, ini konteksnya adalah MHC PMS nama sistemnya yaitu Mental Healthcare Patient Management System. Jadi ini adalah anggaplah sebuah aplikasi patient management system yang memang khusus untuk menghandle pasien-pasien dengan kesehatan mental. Nah, kalau kita lihat di sini ada sistem MHC PMS ya sebagai sistem yang akan kita propose itu memiliki hubungan atau relasi dengan sistem yang lain. Jadi dia tidak berdiri sendiri. Ada sistem patient record ya untuk mendata pasien, kemudian sistem untuk appointment ya janji untuk untuk konsultasi dengan dokter. Kemudian ada juga sistem lain yaitu prescription ya, sistem yang menghandle untuk resep dan obat-obatan. Kemudian ada manajemen reporting system ya untuk memberikan report-report dari sisi manajerial, dan yang terakhir adalah sistem pendaftaran admission system. Jadi di konteks ini akan terlihat bahwa MHC PMS ini secara konteks dia terhubung dengan apa saja. Selain menggambarkan hubungan antara sistem tersebut dengan environment di luarnya, perspektif secara konteks itu juga berguna untuk menggambarkan perspektif secara proses model ini menunjukkan sebenarnya relasi antara sistem mental healthcare PMS di sini dengan admission system. Jadi ini menunjukkan proses-proses apa yang nantinya akan dihandle oleh MHC PMS dan mana proses-proses yang akan dihandle dengan adanya sistem yang lain di sini. Akan terlihat skupnya. Jadi kalau kita melihat di sini ada keputusan yang namanya penahanan dari seorang pasien. Jadi ini kan analogikan sebagai pasien yang memiliki penyakit mental. Kemudian nanti ada dua aktivitas yang akan dilakukan di sistem MHC, yaitu menginformasikan hak-hak yang akan dimiliki oleh pasien tersebut. Kemudian setelah itu melakukan yang namanya proses record ya, merecord terkait dengan penahanan pasien tersebut, sehingga nanti itu akan ditentukan sebenarnya ini pasien tersebut berbahaya atau tidak berbahaya. Jika berbahaya berarti dari sistem admission system di sini sistem pendaftaran ini akan menentukan secure place, tempat yang berfungsi untuk menangkap atau memposisikan pasien tersebut. Jika pada saat itu ada, berarti kita akan mentransfer itu ke secure hospital. Namun jika ini belum ada, berarti mau nggak mau karena ini berbahaya itu akan ditransfer ke kantor polisi. Namun jika itu diputuskan tidak berbahaya, berarti sistem admission ini akan mengusulkan untuk dipindahkan ke hospital ya, ke rumah sakit. Kemudian setelah adanya keputusan ini akan ditangkap kembali oleh sistem MHC PMS, di mana ada proses yang dilakukan di situ, yaitu menginformasikan ke social care ya, kemudian diinformasikan ke keluarga terdekat dan register akan diupdate. Sehingga di sini akan terlihat nih proses-proses yang ada di MHC PMS kaitannya dengan sistem lain, admission system.
Kemudian beranjak ke interaction model, ini perspektif yang kedua. Kalau kita berbicara interaction model ini sesuai namanya, itu memodelkan yang namanya user interaction ya. Itu menjadi sesuatu yang penting dan itu akan membantu mengidentifikasi user requirement kalau kita menggambarkan yang namanya interaction model ini. Jadi interaction model ini bisa menggambarkan system to system interaction yang kita highlight ya di dalam model tersebut, dan model komponen interaction ini itu membantu memahami sistem yang akan kita bangun nanti itu kemungkinannya akan mendeliver ke sistem require system performance dan dependability. Jadi itu arahnya ke sana ya, untuk meningkatkan yang namanya performance dan dependability dari sistem tersebut. Ada banyak diagram, cuman yang dicontohkan di sini untuk memodelkan interaction itu ada dua, yaitu use case diagram dan sequence diagram. Itu digunakan untuk menggambarkan interaction modeling. Kita lihat satu persatu untuk yang use case modeling. Jadi use case modeling ini adalah dikembangkan untuk mensupport requirement elicitation, dan itu hubungan langsung di dalam bahasa pemodelan UML. Kemudian setiap use case yang berbentuk elips itu merepresentasikan tas-tas ya, yang itu melibatkan interaksi eksternal dengan sistem yang akan kita propose. Kemudian aktor itu adalah pihak luar ya, bisa juga orang ataupun sistem lain di luar sistem yang akan kita propose. Kemudian di situ direpresentasikan secara diagrammatically ya, untuk memprovide secara garis besar ya overview dari setiap use case, dan di dalam kata-kata tekstual yang lebih detail lagi. Jadi ini contohnya, kalau dalam konteks mental healthcare PMS tadi, ada satu use case yang dinamakan transfer data. Kemudian ada aktor yang tugasnya adalah men-trigger tersebut, yaitu resepsionis ya. Kemudian aktor di sini itu tidak harus people. Ini kebetulan yang di sini adalah orang ya, medical receptionist. Namun ini bisa jadi aktornya adalah patient record system ya, sistem lain ya di luar MHC PMS. Kemudian secara tekstual form itu ada yang namanya use case skenario. Jadi idealnya setiap use case itu terdiri dari satu use case skenario. Di sini contoh tadi adalah transfer data, berarti ini menggambarkan deskripsi dari transfer data tersebut. Ada aktor, kemudian description-nya, data yang diolah, kemudian stimulus yang diberikan, respon dari adanya stimulus tersebut, dan kita bisa memberikan beberapa komentar di sini. Kemudian selain use case diagram, ada lagi diagram yang disebut sebagai sequence diagram. Jadi sequence diagram ini adalah bagian dari UML juga yang digunakan untuk memodelkan interaksi juga. Kalau yang use case diagram itu interaksi antara aktor dengan use case-nya, sedangkan kalau di sini antara aktor dengan objek di dalam sistem tersebut, objek-objek yang ada di sistem tersebut. Jadi sequence diagram itu menggambarkan interaksi secara sekuensial ya, secara dinamis, yang itu akan mengarahkan ke setiap use case ya. Jadi idealnya memang satu use case itu memiliki satu use case skenario, dan kita turunkan lagi itu memiliki satu sequence diagram. Jadi kalau total ada 10 use case, berarti ada 10 use case skenario dan ada 10 sequence diagram ini. Jadi objek dan aktor-aktor yang terlibat itu akan digambarkan di bagian atas dari diagram tersebut. Kemudian digambarkan juga dengan dot line ya, garis putus-putus yang digambarkan secara vertikal untuk menggambarkan interaksi tersebut ya. Jadi selain itu juga interaksi antara objek ya, antara objek dengan objek yang lain itu digambarkan dengan garis panah. Ini contohnya untuk yang view patient information, di mana di sini adalah medicalnya, dan di sini yang notasi yang di atas patient info, MHC PMS database, authorization, ini adalah objek-objek yang terlibat. Di mana interaksinya itu tadi digambarkan medical receptionist itu akan berinteraksi dengan patient info, ya, digambarkan dengan garis horizontal ya, yang ada panahnya, yaitu view
info. Kemudian berinteraksi lagi ya, menginvoke metode dengan nama report tersebut. Setelah itu melanjutkan proses autorisasi. Kemudian di sini yang garis putus-putus di sini menggambarkan sebagai responnya ya, respon authorization dari object authorization yang dikirimkan ke database. Dan ini apa yang garis kotak di sini dengan kode ALT itu berarti adalah alternatif. Jadi ini adalah kondisi normal ya, ketika itu dilakukan secara normal. Namun ketika kondisinya tidak normal ya, itu digambarkan di sini. Tidak normal misalnya adalah ketika otorisasinya adalah fail, berarti nanti dari database ini akan memberikan respon berupa pesan error di sini. Sedangkan kalau kondisinya normal oke, berarti yang ditampilkan adalah info dari pasiennya. Lalu perspektif yang berikutnya itu disebut sebagai struktural model. Jadi struktural model itu secara garis besar menggambarkan organisasi ya, organization dari sistem. Dalam hal ini adalah komponen yang membangun sistem tersebut beserta dengan relasinya. Kemudian itu bisa dua sih sebenarnya ya, bisa digambarkan secara statis ya. Kalau statis berarti tidak ada urutan waktu di situ. Itu menggambarkan struktur dari sistem desainnya. Sedangkan bisa juga dia berupa dynamic model. Kalau dynamic model itu menggambarkan secara organization dari sistem ketika itu dieksekusi. Jadi biasanya kita itu menggambarkan struktural model ini ketika kita akan mendiskusikan ataupun mendesain yang namanya sistem arsitektur. Nah, di sini yang dicontohkan yang termasuk di dalam perspektif struktural itu adalah kelas diagram. Jadi sesuai dengan namanya ini adalah kelas diagram itu digunakan ketika kita menggunakan tentu saja pendekatan object oriented ya, dan menggambarkan yang namanya struktur dari kelas yang membangun sistem tersebut, kelas-kelas yang membangun sistem tersebut beserta dengan hubungannya atau asosiasi dengan antara satu kelas dengan kelas yang lain. Jadi secara garis besar kelas diagram fungsinya adalah seperti berikut. Nah, ini contohnya. Jadi antara kelas ya dan asosiasinya, ada kelas dengan nama pasien itu akan berelasi satu ke satu ke pasien record. Jadi maksudnya apa? Satu pasien itu berarti memiliki satu pasien record, dan satu pasien record itu hanya dimiliki oleh satu pasien. Jadi ini contoh untuk relasi kelas ya pada kelas diagram beserta dengan asosiasinya dari MHC PMS. Di sini terlihat nih macam-macam nih ya, ada kelas dengan nama pasien, konsultan, kemudian ada general practitioner, kemudian ada dokter itu sebagai pasiennya beserta dengan asosiasinya. Di sini maksudnya adalah di sini nih ya contohnya ya, untuk yang pasien satu orang pasien itu pasti memiliki hanya satu konsultan. Tapi kalau satu konsultan dia bisa menghandle minimal satu pasien dan maksimal bintang ya, nggak ada batasnya ya. Satu konsultan itu bisa menghandle lebih dari satu pasien, bisa satu, bisa dua, dan bisa sebanyak mungkin di sini. Tapi satu pasien itu hanya bisa refer ke satu konsultan. Ini contoh untuk asosiasi dari kelas diagram. Kemudian jangan lupa di dalam satu kelas tadi itu tidak hanya ada nama kelasnya saja, tapi ada atribut-atribut pendukungnya, dan itu disesuaikan dengan nama kelasnya. Misalnya di sini nama kelasnya adalah consultation, berarti di sini akan ada beberapa atribut seperti dokter, dokternya, kemudian tanggal, waktu, nama klinik, kemudian alasan, beserta dengan atribut-atribut yang lain. Kemudian consultation di sini memiliki beberapa metode ya, ada metode untuk menambah baru di sini, kemudian memberikan resep, kemudian merekam catatan-catatan, kemudian transkrip juga dituliskan sebagai salah satu metode di dalam consultation class tersebut. Kemudian yang terakhir, perspektif yang terakhir itu dikenal dengan nama behavior model. Jadi behavior model ini adalah model yang menggambarkan secara dinamis perilaku dari sistem ketika itu akan dilakukan eksekusi. Dan ini menunjukkan apa yang terjadi dan what is supposed to happen, yang akan terjadi berikutnya, dan ketika sistem akan mendapatkan stimulus dari lingkungan luarnya.
Jadi stimulus itu bisa dua sebenarnya, bisa kita berikan data, kemudian bisa juga kita berikan event ya. Jadi kalau data itu data yang akan datang, dan itu berarti ada semacam trigger menunjukkan bahwa data itu harus diproses oleh sistem tersebut. Kemudian event, ketika kita berikan event itu juga berupa stimulus ya, event yang bisa men-trigger pemrosesan dari sistem tersebut. Jadi event itu memang bisa juga berasosiasi dengan data ataupun tidak harus data ya. This is not always the case ya. Jadi tidak harus dengan data untuk memberikan stimulus dari event tersebut. State transition diagram dari microwave ya, di mana nanti di sini dia akan standby ya, waiting ya. Kemudian yang dilakukan adalah menampilkan waktu ya. Kemudian ketika ada trigger ya untuk full power ataupun half power, dia akan standby. Kalau full power berarti akan set microwave-nya itu dalam kekuatan penuh. Kemudian set powernya adalah 600, sedangkan kalau half power itu akan dianggap hanya 300 saja. Kemudian setelah kita memberikan power di situ, ditentukan waktunya di sini ya, lamanya dari waktu microwave akan bekerja. Kemudian pintu ditutup ya. Kalau pintu ditutup berarti dia akan mendisplay ya, ready. Sedangkan kalau ada pintunya masih terbuka, dia akan disable ya. Dia akan memberikan tampilan menunggu ya. Karena microwave nggak akan bekerja kalau pintunya belum ditutup. Kemudian setelah enable di sini start ya, berarti dia akan beroperasi. Kemudian ada sewaktu-waktu juga ya ketika akan mendapatkan stimulat ya berupa event. Ternyata di tengah-tengah pintunya dibuka, otomatis dia akan berperilaku, akan berhenti secara otomatis dan akan menampilkan pesan menunggu di sini. Karena seperti itu ya, ketika pintu dibuka dia akan berhenti. Ataupun trigger berikutnya adalah ketika memberikan fungsi cancel di sini, otomatis dia akan berhenti juga. Atau waktunya sudah habis ya, berarti dia akan menunggu lagi, akan menampilkan waktu yang tersisa sudah selesai, seperti itu. Jadi kurang lebih behavior itu akan menggambarkan perilaku dari sebuah sistem yang akan kita propose di situ ketika kita memberikan respon atau stimuli berupa data maupun event. Ini penting untuk digambarkan ya. Itu ya yang bisa saya sampaikan mengenai pemodelan dari berbagai macam perspektif. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.